Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah adik-adik, kembali lagi di acara Izahkid, generasi bangsa berakhlak mulia. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena karunia dan nikmatnya, kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada kita, alhamdulillah kita bisa kembali lagi bersua di acara kesayangan kita. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa bersalawat kepada beliau. Dan semoga salawat yang senantiasa kita ucapkan kepada beliau sampai pula kepada keluarga beliau, ahlul bait beliau, kaum kerabat beliau, juga kepada murid beliau yaitu sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga semoga tersampaikan salawat dan salam ini kepada semua orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga akhir zaman. Gimana kabarnya adik-adik sahabat Izahkid, generasi bangsa berakhlak mulia? Semoga adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang rukun Islam yang ada dalam hadis Jibril, hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis beliau Arba'in Nawawi yang kedua, hadis yang kedua ya adik. Tatkala itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa itu Islam. Apa sih Islam itu? Tatkala itu Jibril bertanya adik-adik. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang pertama. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Masya Allah. Jadi tatkala itu Nabi kita yang tercinta, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa itu Islam. Apa sih pokok dasar Islam? Apa sih rukun-rukun Islam? Inilah yang diambil oleh para ulama. Dalil inilah yang diambil oleh para ulama menjadi dalil rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah bersyahadat bahwasanya antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersyahadat bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dakwah seluruh para nabi, seluruh para rasul mendakwahkan tentang tauhid adik-adik. Maka jelas masuk bab ini, masuk atau perkara ini masuk ke rukun Islam yang pertama. Kemudian setelah mengesahkan Allah apa? Yaitu bersyahadat, mengakui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang konsekuensinya kita harus mengikuti ajaran beliau, mencintai ajaran beliau. Bukan malah mencelanya, bukan malah menyudutkannya atau membenci ajaran beliau. Bukan itu adik-adik. Tapi kita senantiasa mengikuti ajaran beliau karena kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adik-adik, itu yang pertama. Itu tadi yang pertama, rukun yang pertama, yaitu syahadatain. Para ulama jelaskan ini syahadatain, ini dalil syahadatain. Bersyahadat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, yaitu menegakkan salat.
wa tuqimus shalah, menegakkan sholat. Ini rukun yang kedua adik-adik. Kemudian wa tu'tiyaz zakah, menegakkan zakat atau berzakat, menunaikan zakat. Makanya tidak ada pembahasan tentang dosa besar adik-adik, yaitu tidak mau mengeluarkan zakat. Hartanya sudah banyak, nisabnya sudah sampai, tapi nggak mau mengeluarkan zakat. Orang ini bisa diperangi. Di zaman para sahabat, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat adik-adik, dia termasuk orang yang terjerumus ke dalam dosa besar. Sehingga diperangi orang seperti ini. Bahkan diperangi oleh para sahabat adik-adik. Makanya kalau sudah sampai harta kita ke sampai nisab, sudah sampai batas ini harus dikeluarkan, maka segera keluarkan zakat tersebut. Wa tasuma Ramadan, kemudian rukun yang selanjutnya yaitu berpuasa di bulan Ramadan adik-adik. Berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ini juga dalil bahwasanya puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Maka sungguh aneh orang-orang yang mengatakan, ada yang mengatakan kalau puasa di bulan Ramadan ini nggak wajib. Ini kurang tepat adik-adik. Kemudian wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian rukun yang terakhir yaitu menunaikan haji bagi siapa in istata'ta ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu untuk menempuh ke sana. Bagi yang sudah mampu, hartanya banyak, maka silahkan berhaji. Niatkan bisa berhaji. Niatkan bisa menemui panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai harta sudah banyak, tapi tidak ada niat dalam hati untuk bisa pergi ke sana, pergi ke Baitullah. Makanya di sini bagi siapa yang sudah mampu segeralah berhaji. Adapun yang tidak mampu maka itu udzur adik-adik. Yang tidak mampu ya, miskin, dalam keadaan tidak mampu, krisis, ekonominya kurang, ya. Maka di sini termasuk sudah dijelaskan bagi yang mampu saja adik-adik. Baik adik-adik, itu saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang rukun Islam yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis Jibril. Kita akan lanjutkan adik-adik kisah para nabi terdahulu. Kita lanjutkan kisah Nabi Musa alaihi salam tatkala beliau sudah sampai di kota Madian. Sebelumnya adik-adik, Nabi Musa bertemu dua orang perempuan yang antri mau mengambil air di kota tersebut. Antri adik-adik. Dan sumur tersebut adik-adik ditutup dengan batu yang besar. Batu yang besar. Sehingga kalau mau ngangkat batu itu atau diangkat batu tersebut harus ada 4 atau 7 orang yang bisa mengangkat batu tersebut. Harus 4 sampai 7 orang untuk bisa mengangkat batu tersebut. Karena batu ini bukan batu biasa, batu untuk menutup sumur. Supaya sumur ini tidak kemasukan kotoran, supaya sumur ini tidak kemasukan sampah, dan supaya sumur ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bukan sembarangan orang bisa mengambil, harus antri. Seperti itu adik-adik. Jadi tatkala itu Nabi Musa mendapati orang pada antri air. Dan dua perempuan ini bawa gembala. Mau ngasih makan gembalanya. Gembala yang mereka bawa oleh dua perempuan ini ingin dikasih air dari sumur tersebut. Tapi nggak mungkin bisa. Karena kalau sudah ditutup sumurnya, mereka hanya bisa mengambil air dari cipratan-cipratan, tumpahan-tumpahan air dari sumur tersebut. Masya Allah. Maka tatkala itu Nabi Musa pun membuka sumur tersebut, membuka batu yang menutup sumur tersebut sendirian adik-adik, dan bisa terbuka, bisa terangkat. Masya Allah, saking kuatnya Nabi Musa. Kita sudah pernah jelaskan adik-adik, Nabi Musa pernah tidak sengaja memukul Bani Israel, maaf adik-adik, memukul suku Kipti, memukul sukunya Fir'aun, sekali pukulan. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi suku Kipti tersebut langsung tewas adik-adik. Langsung meninggal. Tidak diduga adik-adik. Saking kuatnya Nabi Musa. Saking kuatnya Nabi Musa. Sehingga tatkala untuk mengangkat batu yang sumur ini yang harusnya 4 orang atau 7 orang, Nabi Musa kuat mengangkatnya, Masya Allah. Ibarat adik-adik kalau mengangkat, adik-adik yang masih SD, mengangkat satu meja itu, ya yang berisi buku yang banyak,
ya kemungkinan diangkat oleh 2 orang atau 3 orang, seperti itu. Kalau mengangkat 1 orang itu adik-adik kesulitan, adik-adik, kemungkinan seperti itu. Nah ini apalagi batu yang digunakan untuk menutup sumur. Sudah jelas sumur sebesar apa, batu sebesar apa, tidak akan mungkin bisa diangkat oleh cuma 1 orang. Tapi karena kuatnya Nabi Musa, Masya Allah, dengan mudah bisa mengangkat batu tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kisah tersebut, ya. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Akhirnya Nabi Musa tatkala sudah mengambil batu yang ada di sumur tersebut, yang menutup batu tersebut, adik-adik, menutup sumur tersebut, akhirnya ternak-ternak dari 2 orang perempuan ini dikasih minum dari situ. Masya Allah, akhirnya ternak-ternak tersebut yang dibawa oleh 2 orang perempuan ini bisa minum dari sumur tersebut karena sudah terbuka dengan adanya Nabi Musa tadi, adik-adik. Masya Allah, Nabi Musa berbaik hati untuk bisa membukakan sumur tersebut, memberikan minum kepada ternak-ternak 2 orang perempuan ini. Lantas karena Nabi Musa juga sedang kehausan, adik-adik, kan kita sudah ceritakan tatkala beliau kabur ke negeri Madian untuk menyelamatkan diri dari kejaran kaum Fir'aun. Beliau itu hanya makan dedaunan, adik-adik, dedaunan pohon. Ya Allah, kasihan. Tapi beliau masih kuat untuk mengangkat batu tersebut. Tapi jelas beliau butuh makan dan minum. Lantas apakah beliau mengadukan ini kepada 2 orang perempuan yang baru ditemui? Tidak, adik-adik. Tapi beliau berdoa di sini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kata Nabi Musa seperti itu, adik-adik. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Masya Allah, beliau masih berdoa memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan meminta kepada makhluk, bukan ya mengadukan awalnya saya tidak makan, ini dari saya kabur dari kota Mesir, kemudian ke negeri ini belum makan, aku hanya makan dedaunan. Tidak seperti itu, adik-adik. Bukan memelas seperti itu. Beliau memelas, mengadukan kesedihannya, mengadukan kegundahannya, ya kelaparannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, aku sangat perlu kebaikan dari sisimu, turunkanlah kepadaku. Seperti itu, adik-adik. Lantas akhirnya, adik-adik, Nabi Musa dengan berdoa seperti itu akhirnya diundang untuk datang ke rumah orang tua si perempuan ini, adik-adik. Rumah orang tua si 2 perempuan ini. Kalau di ayatnya itu dia seorang syekhun kabir, seorang yang sudah tua, ya, yang beliau itu adalah bapak kami, syekhun kabir. Maka diundanglah Nabi Musa ke sana, ya. Kemudian barulah Nabi Musa bercerita tentang kisah beliau. Bercerita kalau saya ini diburu oleh kaum Fir'aun. Diburu di sana. Tidak sengaja seperti ini, memukul, kemudian terbunuhlah. Kemudian beritanya sampai ke orang-orang. Akhirnya aku jadi buronan. Saya menjadi buronan mereka. Dan akhirnya aku sampai di kota Madian ini. Akhirnya aku tinggal di kota Madian ini, bertemu dengan putrimu, memberi minum ternak-ternakmu, dan akhirnya seperti itulah yang terjadi. Dan di sela-sela perbincangan adik-adik, akhirnya Nabi Musa diberikan makanan, diberikan minuman, dan karena kebaikan si Nabi Musa, akhirnya beliau diucapkan oleh bapaknya 2 perempuan ini, beliau mengatakan, la takhaf, jangan takut, tidak usah takut, sudah kamu tinggal di sini aja dulu, kamu tinggal di sini saja dulu. Dan akhirnya Nabi Musa pun tinggal di sana dalam beberapa waktu, adik-adik. Lantas pertanyaannya, berapa lama sih Nabi Musa tinggal di sana? Nah, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, insya Allahu Ta'ala. Faedah yang kita ambil dari kisah ini, adik-adik. Yang pertama, adik-adik, bahwasanya kekuatan doa itu luar biasa. Kekuatan doa itu luar biasa. Bayangkan,
tatkala Nabi Musa pertama kali pergi ke kota Madian. Beliau berdoa. Sebelum pergi, beliau berdoa. Dan tatkala sudah sampai, beliau juga berdoa. Walaupun seseorang itu boleh untuk mengadukan keadaannya kepada makhluk, tentang kesedihannya, tentang kelaparannya, tentang krisis ekonominya, tapi Nabi Musa tidak mengadukan langsung kepada makhluk. Berapa banyak orang-orang yang sekarang, subhanallah, mengadukan kesedihannya, mengadukan kekurangannya, krisis ekonominya ke sosial media, ke depan orang. Berapa banyak yang seperti itu. Nabi Musa tidak, adik-adik. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini doa, Masya Allah. Para ulama jelaskan setelah Nabi Musa berdoa seperti ini, beliau mendapatkan seorang istri, beliau mendapatkan seorang anak, kemudian beliau mendapatkan tempat tinggal. Subhanallah. Padahal sebelumnya beliau kabur dalam keadaan kosong, tidak punya bekal, makan pun harus makan dedaunan. Subhanallah. Setelah beliau berdoa tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Musa mendapatkan itu semua. Masya Allah. Masya Allah. Maka dari itu adik-adik, jangan sampai kita meremehkan kekuatan doa. Jangan sampai kita meremehkan kekuatan doa. Bukankah iblis juga pernah berdoa, adik-adik? Iblis adalah makhluk yang paling berdosa. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Beliau berdoa. Iblis ini berdoa, adik-adik. Wahai Rabbku, anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkanlah waktuku sampai hari kiamat. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dosanya jelas. Tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kita, adik-adik, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dosa kita tidak sebanyak, tidak separah dosa iblis. Maka jangan remehkan doa kita, adik-adik. Berdoalah di waktu-waktu mustajab. Kalaupun kita menganggap kok doaku tidak dikabulkan, ketahuilah bahwasanya Allah akan memilihkan waktu yang tepat untuk bisa mengabulkan doa tersebut. Masya Allah. Itu aja adik-adik faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa ini. Masya Allah, sebenarnya masih banyak faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama, namun Ami Fikih hanya menyebutkan beberapa. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa dibagikan kepada teman-teman sahabat Izahkid yang lainnya. Baik adik-adik, di bagian kedua ini langsung saja Ami Fikih mengumumkan bahwasanya Ustadz Abdul Qadir hafizahullahu ta'ala berhalangan hadir pada kesempatan kali ini. Jadi tidak usah berkecil hati buat adik-adik. Semoga di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa bersua kembali bersama beliau, Al-Ustadz Abdul Qadir hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau. Dan tetap semangat buat adik-adik untuk istiqomah membaca Al-Quran dan juga menghafalkannya. Ami Fikih mewakili kru yang bertugas. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.